Istri CEO saya bab 311-320. King Feng melaju kencang dan segera menyusul mobil wanita itu. Namun, karena terburu-buru menghadiri kompetisi, ia hanya melirik wanita itu sekilas sebelum melewati mobilnya. Presiden, kita terlambat untuk tantangan antara Blue Light Corporation dan Ice Snow Corporation, kata Jing Tang kepada wanita itu. Tidak apa-apa kalau kita terlambat. Saya hakimnya, mereka bisa menunggu, kata wanita itu sambil tersenyum tipis. Ia tidak terlalu peduli dengan kompetisi hari ini. Ia menjadi juri tantangan tersebut karena baik Ice Snow Corporation maupun Blue Light Corporation sedang mencari kemitraan dengan perusahaannya, Phoenix Corporation. Kalau ada yang terlambat, mereka bisa ditegur. Tapi tidak akan ada konsekuensi kalau dia terlambat. Wanita itu terkejut ketika mengetahui bahwa pengemudi mobil di depannya adalah pemuda yang telah menyelamatkannya. Namun, pemuda itu mengemudikan mobilnya dengan cepat dan segera menghilang dari pandangannya. Hal ini membuatnya sedikit kecewa. King Feng fokus mengemudi, tidak sempat memikirkan perasaan wanita di mobil di belakangnya. 10 menit kemudian, pada pukul 8.10 pagi, King Feng tiba di Blue Light Corporation. Blue Light Corporation adalah perusahaan besar di Western Sea City. Nilai pasarnya mencapai 1.000 juta yuan, bahkan lebih besar daripada Ice Snow Corporation. Kantor perusahaannya juga cukup megah, berada di gedung tinggi. Gedung itu tingginya lebih dari 20 lantai. Blue Light Corporation telah mengontrak 10 lantai terbawah gedung tersebut. Jelas, Blue Light Corporation sangat kaya. Li Qingshan memarkir mobilnya di tempat parkir dan keluar, diikuti oleh Sue Lin, Yun Changsu, dan Ling Xiusu. Ada banyak sekali mobil mewah di hadapan mereka. Ada Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Dell. Tentu saja, ada juga mobil para reporter dan stasiun TV. King Feng, Qilin jahat sekali. Dia mengundang banyak sekali orang. Dia bahkan mengundang wartawan dari surat kabar dan stasiun TV, kata Yun Changsu dengan marah sambil melihat ke arah mobil-mobil itu. Dia tahu Qilin telah menyebut King Feng pembohong di koran, dan jelas ingin mempermalukannya. Tentu saja, dia tidak hanya ingin mempermalukan King Feng, tetapi juga ingin menghancurkan reputasi King Feng dan perusahaan es dan salju. Harus diakui, niat Qilin sangat jahat. Sue Lin dan Ling Xiusu juga bisa melihat niat jahat Qilin. Wajah mereka dipenuhi amarah. Ayo kita masuk. Kilatan amarah muncul di mata King Feng, lalu ia berjalan menuju gedung itu. Dia ingin melihat apa yang direncanakan Qilin dan mengapa dia berani menentangnya. Aula lantai pertama dipenuhi dengan aktivitas. Beberapa wartawan meletakkan mikrofon di depan Qilin dan bertanya, CEO Lin, kapan Anda menetapkan tantangan terhadap King Feng Li? Waktu yang saya atur adalah pukul 8 pagi, kata Qilin. Presiden Lin, sudah jam 8.10 pagi, mengapa dia belum datang? Sederhana sekali, seperti yang kukatakan, King Feng itu pembohong. Dia hanya meraih gelar Raja Barang Antik Kota Es karena penipuan. Niatnya adalah memasarkan Ice Snow Corporation. Ice Snow Corporation juga perusahaan penipuan. Secerca konspirasi muncul di mata Qilin saat ia menyerang King Feng. Orang-orang di sekitarnya mengangguk setuju ketika mereka mendengar kata-kata Qilin. Begitu mendengar kata-kata Qilin, baru saja masuk ke dalam gedung, King Feng langsung murka. Siapa bilang perusahaan es dan salju itu penipu? Sue Lin bertanya kepada burung gagak dengan senyum dingin. Kerumunan orang menoleh ketika mendengar kata-kata Sue Lin. Mereka segera menyadari kecantikan yang luar biasa dan 3 orang di belakangnya. Qilin secara alami mengenali Sue Lin. Sebagai pesaing, ia telah bertemu Sue Lin berkali-kali. Presiden Sue Lin, Anda akhirnya tiba. Saya pikir perusahaan Anda terlalu pengecut untuk datang, kata Qilin sambil tersenyum tipis. Dia sangat pintar. Sejak Sue Lin ada di sini, dia tidak lagi membicarakan perusahaan penipu itu. Sue Lin mengerutkan kening. Jelas, ia tidak memiliki kesan yang baik terhadap pria parubaya itu. Ia berkata dengan dingin, Qilin, kau menantang King Feng dari Ice Snow Corporation. Tentu saja, kami harus ikut. Presiden Sue Lin, apakah King Feng Li ada di sini? Qilin bertanya. Dia adalah King Feng Li, jawab Sue Lin sambil menunjuk ke arah King Feng. Sungguh pemuda yang luar biasa. Ekspresi terkejut muncul di mata Qilin. Ia hanya pernah mendengar tentang King Feng, tetapi belum pernah bertemu langsung dengannya. Ia mengira bahwa King Feng adalah seorang pria parubaya, ia tidak menyangka bahwa ia adalah seorang pemuda berusia 20-an. Qilin, aku sangat penasaran. Kenapa kau menyebutku pembohong? Tanya King Feng kepada Qilin. Seseorang butuh pemahaman mendalam tentang barang antik untuk meraih gelar Raja Barang Antik. Kamu masih sangat muda, jelas-jelas kamu pembohong, ejek Qilin sambil tersenyum dingin. Qilin sangat cerdik dan licik, memanfaatkan usia tua King Feng sebagai pukulan telak.
Dunia barang antik berbeda dari bidang lainnya. Dunia ini membutuhkan pengalaman dan pengetahuan bertahun-tahun. Tanpa pengalaman 10 atau bahkan puluhan tahun, seseorang tidak akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang barang antik. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju. Mereka jelas-jelas setuju dengan kata-kata Qilin. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya adalah warga kota Laut Barat, jadi wajar saja jika mereka lebih menyukai Qilin. Tuan King Feng Li, CEO Lin Qi menyebut Anda pembohong. Apakah Anda setuju dengan kata-katanya? Tanya seorang reporter sambil meletakkan mikrofon di depan King Feng. Reporter itu adalah reporter dari kota Laut Barat. Ia sangat cerdik, untuk menyenangkan Qilin, ia mewawancarai King Feng dan mencapnya sebagai pembohong. Namun, King Feng bukanlah orang yang mudah ditipu olehnya. Bapak reporter, saya rasa Qilin pembohong. Orang yang memfitnah orang lain pembohong cenderung menjadi pembohong sejati, kata King Feng dingin kepada reporter itu. Kata-kata King Feng sangat kejam. Balasannya membuat reporter itu terdiam. King Feng, bukti apa yang kau punya untuk menuduhku pembohong? Aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik, kata Qilin dingin. Tuntut aku atas pencemaran nama baik. Coba kutanya, Qilin, apa bukti yang kau punya untuk menyebutku pembohong? Hati-hati, aku bisa menuntutmu atas serangan pribadi, balas King Feng. Kata-katanya membuat Qilin murka. Qilin awalnya mengira pemuda itu masih muda dan mudah diganggu. Ia tidak menyangka pemuda itu berlidah tajam. Ia tidak bisa memanfaatkannya. Karena dia tidak dapat mengalahkan King Feng dengan mulutnya, Qilin memutuskan untuk menggunakan tantangan antik untuk mengalahkan King Feng. Bab 312. Wanita terkaya, Yan Zipei. King Feng Li, karena kamu sudah di sini, ayo kita mulai tantangan barang antik. Siapapun yang kalah adalah pembohong dan perusahaan mereka akan mundur dari kompetisi kemitraan. Beranikah kamu menerimanya? Tanya Qilin dingin sambil menatap King Feng. Qilin adalah CEO Blue Light Corporation dan Raja Barang Antik Kota Laut Barat. Gurunya adalah Direktur Asosiasi Barang Antik Kota Laut Barat. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang barang antik. Sarannya adalah rencana rumit untuk menghancurkan reputasi King Feng. Tentu saja, King Feng tahu niat jahat Qilin, tetapi ia tidak takut pada Qilin. Qilin ingin menghancurkan reputasinya, namun, King Feng juga ingin menghancurkan reputasi Qilin. Qilin, aku setuju dengan tantanganmu. Bagaimana kita bertanding? Tanya King Feng bangga sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Nada suaranya santai, seolah-olah dia sama sekali tidak takut pada Qilin. Qilin atau bahkan gurunya, Direktur Asosiasi Barang Antik Kota Laut Barat, bukanlah tandingan King Feng. Melihat sikap arogan King Feng, kilatan amarah muncul di mata Qilin. Orang-orang di sekitarnya pun geram. Mereka semua merasa bahwa King Feng terlalu arogan. Bagaimana mungkin Anda, warga Kota Laut Timur, begitu arogan di wilayah Kota Laut Barat? Apakah Anda menantang kami? Orang-orang ini lupa bahwa merekalah yang pertama kali membuat marah King Feng. Mereka bahkan menyerang dan mencapnya sebagai pembohong di surat kabar. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk membersihkan namanya dan membantah perkataan mereka. King Feng, aturannya sangat sederhana. Nanti, Presiden Yan Zipei akan mengeluarkan 3 barang antik. Kami berdua akan mengautentikasi barang-barang tersebut. Siapapun yang menang dapat menjalin kemitraan dengan Phoenix Corporation. Siapakah Yan Zipei? King Feng bingung, dia tidak tahu siapa Yan Zipei ini. Melihat kebingungan di mata King Feng, Suelin menjelaskan dengan suara pelan, Yan Zipei adalah CEO Phoenix Corporation. Phoenix adalah perusahaan yang ingin kami ajak bermitra. Apakah Yan Zipei dan Phoenix Corporation sangat kuat? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Suelin menatap King Feng tanpa berkata-kata sambil memutar bola matanya. Namun, ia tahu bahwa suaminya bekerja di departemen penjualan dan tidak tahu banyak tentang perusahaan-perusahaan di Provinsi Hujiang. Suelin menjelaskan, Yan Zipei bukan hanya CEO Phoenix Corporation, dia juga wanita terkaya di Provinsi Hujiang. Menurutmu, apakah dia kuat? Wanita terkaya, wow, sungguh luar biasa. King Feng terkejut. Provinsi Hujiang terdiri dari 18 kota, sulit untuk menjadi wanita terkaya di provinsi tersebut. Terlebih lagi, dia adalah CEO sebuah perusahaan besar. Yan Zipei pasti sangat kuat. Meskipun King Feng belum pernah bertemu Yan Zipei, tetapi dia tahu bahwa dia pasti orang yang luar biasa. Klik-klik-klik gelombang. Kerumunan yang gelisah mendengar suara klik sepatu hak yang datang dari luar. Seorang wanita anggun masuk bersama sekretarisnya yang mengenakan kacamata. Ketika Qilin melihat wanita muda yang cantik itu, secercah kegembiraan muncul di matanya. Wanita muda itu tak lain adalah wanita terkaya di Provinsi Hujiang, Yan Zipei. Ia juga merupakan target kemitraan untuk Blue Light Corporation. Qilin berjalan dengan gembira menuju Yan Zipei untuk menyambutnya. Wah, Yan Zipei sudah datang. Dia masih sangat cantik.
Ya, wanita ini bukan hanya wanita terkaya di Provinsi Fujian, dia juga sangat cantik. Jangan ngobrol lagi, cepat ambil foto. Berita besar bahwa Yan Zipei telah tiba di kota Laut Barat. Para wartawan di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat dan mulai mengambil foto. Orang lain mungkin tidak mengenali Yan Zipei, tetapi para reporter surat kabar dan stasiun TV mengenalinya. Bagaimanapun, wanita ini adalah tokoh penting di Provinsi Fujian. Mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya, King Feng mendongak. Ia penasaran dengan Yan Zipei. Melihat penampilan Yan Zipei, King Feng tertegun. Wanita itu tak lain adalah wanita muda yang ia selamatkan dalam kecelakaan mobil. Kebetulan sekali. Wanita muda yang diselamatkannya adalah Yan Zipei. King Feng menepuk dahinya dan terdiam sejenak. Dunia ini terlalu sempit. Ia melihat Qilin berlari dengan penuh semangat ke arah Yan Zipei. Ia tak bisa berkata-kata. Wanita ini begitu dihormati. Qilin berlari menghampirinya untuk menyenangkannya ketika melihatnya. Orang-orang di sekitarnya pun ikut tersenyum ramah. Yan Zipei sangat cantik dengan kulit seputih salju dan tubuh yang ideal. Ia menarik perhatian semua orang di aula saat ia masuk. Tiba-tiba, Yan Zipei membeku sesaat ketika dia melihat pemuda yang telah menyelamatkannya dalam kecelakaan mobil. Pemuda itu berdiri jauh tetapi Yan Zipei harus menyambut penyelamat hidupnya. Qilin berlari ke arah Yan Zipei dengan penuh semangat dan berkata, "Presiden Pei, senang sekali Anda ada di sini. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda." Qilin sangat gembira dan berusaha menyenangkan Yan Zipei dengan kata-katanya. Jika wanita ini bisa berbicara beberapa patah kata dengannya, karirnya akan berkembang pesat. Kenapa dia bilang begitu? Nah, wanita di depan itu adalah wanita terkaya di Provinsi Fujian. Kalau dia bisa menjalin hubungan dengannya, perusahaannya pasti bisa berkembang lebih jauh. Orang-orang di sekitarnya tidak terkejut melihat Qilin berjalan ke arah Yan Zipei atau sikapnya terhadapnya karena dia adalah Yan Zipei. Semua orang mengira Yan Zipei akan menanggapi Qilin atau menyapanya. Namun tindakan Yan Zipei mengejutkan semua orang. Yan Zipei tidak menatap Qilin atau menyapanya. Ia malah berjalan melewati Qilin dan berjalan di depan. Kegembiraan menghilang dari wajah Qilin. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Ia menyapa Yan Zipei dengan penuh semangat, tetapi wanita ini bahkan tidak memandangnya. Hal ini membuatnya sangat malu. Bayangkan, jika Anda menyapa seseorang dengan penuh senyum, tetapi orang itu bahkan tidak melihat Anda akan sangat malu. Rasanya seperti menempelkan wajah Anda yang hangat ke pantat seseorang yang dingin. Yan Zipei tidak punya waktu untuk memedulikan emosi Qilin. Dia telah melihat penyelamat hidupnya jadi wajar saja jika dia harus berterima kasih padanya. Yan Zipei berjalan menuju King Feng dan berkata sambil tersenyum, "Halo, kita bertemu lagi." Senyumnya begitu indah, bagaikan bunga yang sedang mekar. Senyumnya menerangi seluruh aula. "Ya, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini," kata King Feng sambil tersenyum tipis. Pei Yanzi sedang berbicara dengan King Feng. Qilin tertegun, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia merasa malu dan terhina. Bab 313. Yan Zipei. Semua orang tercengang ketika mereka melihat bagaimana King Feng dan Yan Zipei mengobrol dengan akrab. Yan Zipei adalah wanita terkaya di Provinsi Fujian. Bagaimana dia bisa kenal dengan King Feng? Ya, mungkinkah King Feng berbohong dan berhasil mendapatkan kepercayaan Yan Zipei? Ya, memang begitu. Meskipun Lili King Feng pembohong, dia tampan. Tidak mengherankan kalau dia bisa mendapatkan kepercayaan Yan Zipei. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat dan mencap King Feng sebagai pembohong. Di bawah pengaruh surat kabar, orang-orang ini telah percaya bahwa King Feng adalah seorang pembohong. Meskipun mereka berbicara dengan suara pelan, kata-kata mereka tetap terdengar oleh Yan Zipei. Ia mengerutkan kening dan kilatan ketidaksenangan muncul di matanya saat ia menatap kerumunan orang. Pemuda ini adalah penyelamat hidupnya, bagaimana mungkin orang-orang ini menyebutnya penipu? Mereka bahkan mengatakan bahwa dia menipunya. Omong kosong apa yang mereka ucapkan. Yan Zipei sedikit marah. Namun melalui diskusi mereka, Yan Zipei mengetahui bahwa nama pemuda itu adalah King Feng Li. "Kau adalah Li King Feng. Kaulah yang ditantang Qilin?" tanya Yan Zipei dengan mata berkilat terkejut. Dia tahu bahwa Qilin pernah mengatakan di surat kabar bahwa King Feng adalah penipu dan akan mengungkap pembohong ini selama tantangan. Dia datang ke sini karena diundang menjadi juri dalam tantangan tersebut. Lagi pula, baik Blue Light Corporation maupun Ice Snow Corporation ingin menjalin kemitraan dengannya. Dialah kandidat yang paling ideal untuk menjadi juri. "Presiden Pei, nama saya King Feng Li, tapi saya bukan penipu," kata King Feng sambil tersenyum. "Ya, aku percaya padamu," jawab Yan Zipei. Meski hanya satu kalimat, perasaan aneh muncul di hati King Feng. Wanita ini percaya padanya. "Qilin, karena aku sudah di sini, bisakah kita mulai tantangan barang antik?" tanya Yan Zipei kepada Qilin.
Ya, kita bisa mulai, kata Qilin. Wajahnya agak pucat. Dari percakapan antara Yan Zipei dan Li Qingfeng, ia mengetahui bahwa mereka saling kenal. Mereka juga tampak memiliki hubungan. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Baik Blue Light Corporation maupun Ice Snow Corporation ingin menjalin kemitraan dengan Yan Zipei. Jika Yan Zipei memiliki hubungan baik dengan lawannya, ia berada dalam bahaya. Namun Qilin masih punya strategi, yaitu mengalahkan King Feng saat tantangan. Jika ia mengalahkannya, Yan Zipei tak punya pilihan selain bekerja sama dengan perusahaannya. Aturan kompetisinya sangat sederhana. Yan Zipei membawa 3 barang antik untuk diautentikasi oleh King Feng dan Qilin. Yang kalah harus meminta maaf kepada pemenang dan memutuskan kemitraan dengan Phoenix Corporation. Ada 3 juri. Juri utama adalah Yan Zipei, dan wakil juri adalah Yun Changsu dan Xin Chuanzu, masing-masing Direktur Asosiasi Barang Antik Kota Laut Timur dan Kota Laut Barat. Tidak ada yang menentang Yan Zipei, Yun Changsu, dan Xin Chuanzu sebagai juri. Mereka adalah orang-orang yang paling memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Bagaimana kamu kenal Yan Zipei? Suelin bertanya dengan bingung. Perlu diketahui bahwa Yan Zipei adalah wanita terkaya di Provinsi Hujiang. Ia tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki identitas dan latar belakang yang kuat. Bagaimana King Feng bisa mengenalnya? Menghadapi kebingungan Suelin, King Feng berkata sambil tersenyum, ingat kecelakaan mobil ketika kita tiba di Kota Laut Barat. Ya, memang ada kecelakaan mobil. Tapi apa hubungannya ini dengan kamu mengenal Yan Zipei? Yan Zipei terlibat dalam kecelakaan itu. Dia pingsan. Sayalah yang menyelamatkannya dan membangunkannya. Maksudmu kau baru saja menyelamatkan Yan Zipei? Ya, jawab King Feng sambil mengangguk. Wajah Suelin memerah ketika mendengar bahwa King Feng telah menyelamatkan Yan Zipei. Ia merasa gembira. Yan Zipei adalah CEO Phoenix Sky Corporation dan wanita terkaya di Provinsi Hujiang. Karena baru saja diselamatkan, ia pasti sangat bersyukur. Oleh karena itu, peluang King Feng untuk memenangkan tantangan barang antik telah meningkat pesat. Bahkan kemitraan antara Ice Snow Corporation dan Phoenix Corporation akan menjadi jauh lebih lancar. Suelin melirik ke arah King Feng dengan penuh kekaguman. Ia semakin puas dengannya seiring berjalannya waktu. Pria ini selalu bisa mengejutkannya. Ini bukan pertama kalinya. Ketika dia atau perusahaan menghadapi krisis apapun, dia selalu bisa menyelesaikannya. Saat King Feng dan Suelin sedang mengobrol, Yan Zipei berjalan ke tengah aula dan mengeluarkan 3 barang antik. Ketiga barang antik tersebut adalah sebuah gambar, gelang Buddha, dan liontin giok. Qilin dan Li King Feng, kalian bisa mengautentikasi ketiga bagian itu. Phoenix Corporation akan membentuk kemitraan dengan pemenangnya. Tepat saat kata-katanya berakhir, semua orang di sekitarnya mulai memperhatikan meja di tengah ruangan dengan saksama. Ketiga barang antik itu semuanya berharga. Yang pertama adalah lukisan dari dinasti Song. Itu milik Sisu. Mungkin tidak semua orang pernah mendengar tentang Sisu. Tapi semua orang pasti familiar dengan nama lainnya, Dong Po-su. Dong Po-su adalah salah satu dari 8 besar dinasti Song. Ia ahli dalam puisi dan melukis. Ia terkenal dengan gambar-gambarnya yang menggambarkan batu dan bambu. Gelang Buddha kedua juga tidak sederhana. Itu bukan gelang kayu mahoni biasa. Ada banyak jenis gelang di pasaran seperti gelang yang terbuat dari kaca, kristal, kayu gaharu, atau mahoni. Meskipun ada juga gelang giok di pasaran, gelang Buddha tersebut semuanya berkualitas biasa saja. Gelang giok asli membutuhkan bukti waktu. Misalnya, gelang Buddha yang diambil Yan Zipei adalah gelang yang pernah dikenakan permaisuri Cixi. Tentu saja, keaslian gelang tersebut tidak diketahui. Barang ketiga adalah liontin giok. Liontin giok memiliki tempat khusus dalam sejarah barang antik. Banyak kaisar, selir berpangkat tinggi, dan tokoh terkenal gemar memakai liontin giok. Liontin giok bermacam-macam jenisnya, ada yang melambangkan jati diri seorang kaisar, ada yang melambangkan jati diri selir pejabat tinggi, dan ada pula yang melambangkan jati diri tokoh-tokoh ternama dalam sejarah. Liontin giok bisa memiliki banyak warna seperti putih, hijau, ungu atau bahkan merah. Liontin giok yang dibawa Yan Zipei bukanlah liontin giok putih, melainkan liontin giok hijau. Liontin giok hijau merupakan barang langka. Dahulu, hanya tokoh-tokoh terkenal yang mengenakan liontin hijau. Tulisan, Tai Bai, terukir di liontin tersebut. Siapapun yang pernah bersekolah pasti tahu bahwa Tai Bai adalah nama penyair dewa, Bai Li. Ia adalah penyair terhebat di dinasti Tang, ia dikenal sebagai penyair dewa. Mata King Feng berbinar. Seperti yang diharapkan dari wanita terkaya di Provinsi Hujiang, ketiga barang antik yang dibawa Yan Zipei semuanya luar biasa. Ada lukisan Dong Po-su, gelang Buddha Cixi, dan liontin giok Bai Li. Kompetisi barang antik akan berlangsung ketat. Bab 314. Kompetisi tantangan barang antik. King Feng, Qilin, tantangan barang antik telah dimulai.
Siapa yang ingin mengautentikasi ketiga barang ini terlebih dahulu? Tanya Yan Zipei sambil tersenyum. Tentu saja, dia ingin King Feng yang melakukan autentikasi terlebih dahulu, itulah sebabnya dia menyebutkan namanya terlebih dahulu. Orang pertama yang melakukan autentikasi memiliki sedikit keuntungan. Yang mengejutkannya, King Feng tidak memperjuangkan hak untuk mengautentikasi terlebih dahulu. Sebaliknya, ia berkata, Qilin bisa pergi dulu. King Feng tahu bahwa Yan Zipei memiliki niat baik. Orang pertama yang mengautentikasi barang antik itu memang sedikit lebih unggul. Namun, ia tidak menginginkan keuntungan itu. Ia ingin mengalahkan Qilin dan Qilin mengakui kekalahannya dari lubuk hatinya. Jika King Feng maju terlebih dahulu, Qilin akan berkata bahwa King Feng menang karena ia mempunyai keuntungan. Sekarang setelah King Feng membiarkan Qilin pergi lebih dulu, King Feng berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika ia menang, Qilin dan orang-orang di sekitarnya tidak akan bisa berkata apa-apa. King Feng berani melakukan ini karena ia yakin dengan kemampuannya. Ia yakin bisa mengalahkan Qilin. Sejujurnya, di bidang barang antik, ia tidak punya lawan di Tiongkok. Kilatan kegembiraan muncul di mata Qilin. Ia berjalan menuju ketiga barang antik itu. Jika pihak lain membiarkannya pergi lebih dulu, tak ada alasan baginya untuk menolak keuntungan itu. Ia hanya peduli untuk memenangkan hati King Feng. Ia tidak peduli bagaimana ia mencapai tujuannya. Qilin mengambil barang antik pertama, karya Dong Po-su. Setelah mengamati dengan saksama, ia menemukan bahwa bambu dalam lukisan itu tegak dan indah. Itu adalah barang langka. Namun Qilin menolak lukisan itu hanya dengan sekali pandang. Itu adalah replika kelas atas. Mengapa ia berkata begitu? Karena lukisan itu hanya memiliki 6 bambu. Lukisan asli memiliki 7 bambu yang mewakili 7 pria bambu. Ini palsu, kata Qilin yakin. Yan Zipei tidak berbicara setelah mendengar autentikasi Qilin karena dia hanya akan mengungkapkan hasilnya setelah mereka berdua selesai mengautentikasi bidak tersebut. Qilin, aku akan mencatat hasilmu. Kamu bisa mulai mengautentikasi bagian kedua, kata Yan Zipei sambil menunjuk gelang Buddha. Qilin tersenyum tipis sambil berjalan menuju barang antik kedua. Gelang Buddha itu diukir dengan indah, tetapi tampak terlalu putih dan bersih. Tidak ada tanda-tanda usia. Jika gelang Buddha itu benar-benar milik permaisuri Cixi, gelang itu akan memiliki sejarah selama 100 tahun. Gelang Buddha itu tidak akan membusuk atau berkarat, tetapi akan memiliki lapisan tipis enamel giok pada gelang tersebut. Enamel giok merupakan lapisan tipis yang hanya bisa dilihat oleh antik master dan antik king. Namun, Qilin menyentuh gelang Buddha tersebut dan tidak menemukan enamel apapun. Jadi, gelang itu bukanlah barang dari dinasti Qing, melainkan replika modern. Gelang Buddha ini terbuat dari giok asli, tapi bukan milik permaisuri Cixi. Itu palsu, kata Qilin percaya diri sambil tersenyum tipis. Yan Zipei sedikit mengernyitkan alisnya ketika mendengar kata-kata Qilin. Ia tidak menyangka Qilin bisa tahu bahwa gelang Buddha itu palsu. Gelang Buddha diukir oleh seorang ahli giok modern dan dihadiahkan kepada Yan Zipei. Qilin, kamu bisa mulai mengautentikasi barang antik ketiga. Yan Zipei tidak mengkritik kata-katanya, dia meminta Qilin untuk mengautentikasi barang antik ketiga. Qilin tiba sebelum barang antik ketiga dan mengambil liontin giok hijau. Liontin giok hijau itu memiliki lapisan tipis enamel giok di permukaannya. Lapisan enamel gioknya cukup banyak. Terlebih lagi, tulisan, Tai Bai, begitu anggun dan megah. Jelaslah bahwa liontin itu asli. Saat memegang liontin giok hijau, Qilin bahkan dapat membayangkan sosok Bai Li yang gagah berani dan tampan. Karya ketiga ini asli, kata Qilin. Yan Zipei terdiam saat mendengar kata-kata Qilin. Namun, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Seperti yang diharapkan dari Raja Barang Antik Kota WS. CEO Qilin memang luar biasa. Liontin giok hijaunya terlihat asli. Ya, CEO Qilin juga bilang potongan pertama dan kedua itu palsu. Aku juga berpikir begitu. CEO Qilin pasti akan memenangkan tantangan ini. King Feng Li akan celaka. Semua burung gagak di sekitarnya memuji Qilin. Mereka yakin Qilin akan memenangkan tantangan itu. Yah, mereka semua warga kota WS, jadi tidak mengherankan jika mereka lebih menyukai Qilin. Yan Zipei mengerutkan kening dan menatap penonton dengan sedih. Ia adalah juri utama hari ini. Ia bahkan belum berbicara dan para gagak sudah mulai membuat penilaian mereka sendiri. Penonton yang kurang ajar. Qili, hasil autentikasimu menunjukkan 2 lembar pertama palsu dan lembar terakhir asli. Benarkah? Tanya Yan Zipei sambil mengerutkan kening. Ya, kata Qilin yakin sambil mengangguk. Dia sangat yakin dengan autentikasinya. Dia yakin semua hasilnya benar. Saya sudah mencatat hasil autentikasi Anda. Sekarang, kami akan mengundang King Feng untuk mengautentikasi ketiga benda tersebut, ujar Yan Zipei sambil tersenyum tipis. Qilin sangat kesal melihat Yan Zipei tersenyum pada King Feng. Wanita ini hanya akan berbicara dengannya dengan cemberut atau ekspresi dingin.
Namun, ia tersenyum lebar ketika berbicara dengan King Feng. Jelas sekali ia bersikap dingin padanya. Meskipun Qilin tahu bahwa Yan Zipei bersikap dingin padanya, ia tidak berani mengungkapkan ketidaksenangannya. Lagi pula, statusnya jauh lebih tinggi daripada dirinya. Blue Star Corporation masih bergantung pada perusahaannya untuk berkembang lebih jauh. King Feng tersenyum pada Yan Zipei dan berjalan menuju ketiga barang antik itu. Dia mengambil benda antik pertama dan segera meletakkannya. Kemudian, King Feng mengambil gelang Buddha itu dan memeriksanya dengan saksama. Ia memastikan bahwa itu adalah replika modern. Giok itu asli, tetapi bukan dari dinasti Qing. Kesimpulan otentikasinya sama dengan Qilin, gelang Buddha itu palsu. King Feng tiba di depan liontin hijau ketiga dan memeriksanya dengan saksama. Ia menemukan bahwa giok itu murni dan putih, dengan lapisan tipis enamel giok di atasnya. Itu adalah perhiasan asli. Gelang giok kedua bukan milik permaisuri Cixi. Itu palsu. Liontin giok ketiga asli dan milik Bailey, kata King Feng sambil tersenyum tipis saat mengungkapkan kesimpulannya. Bagaimana dengan karya pertama? Apakah menurutmu itu asli? Tanya Yan Zipei. Hasil tes saya berbeda dengan Qilin. Dia pikir itu palsu, tapi saya pikir itu asli, kata King Feng percaya diri sambil tersenyum tipis. Bab 315. King Feng Li menang. Orang-orang di sekitar tercengang ketika King Feng mengatakan bahwa lukisan itu asli. Qilin mengatakan lukisan itu palsu. Mengapa dia mengatakan itu asli? Hasil otentikasi yang diberikan oleh King Feng dan Qilin berbeda. Yang satu pasti benar, yang lain pasti salah. Semua orang memandang keduanya dan merasa bahwa pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Haha, jelas-jelas itu palsu. Kok bisa-bisanya kamu bilang itu asli? Lucu sekali, kata Qilin mengejek. Kurasa itu nyata. Kenapa kau bilang itu palsu? Tanya King Feng ringan sambil mengerutkan kening. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahui keaslian lukisan itu, tetapi King Feng dapat mengetahui bahwa lukisan itu asli. Meskipun Qilin memiliki beberapa pemahaman tentang barang antik, dari sudut pandang King Feng, pemahamannya hanya dangkal dan tidak dapat dibandingkan dengan pemahamannya sendiri. Begini, ada 7 bambu di dalam. Lukisan ini hanya memiliki 6 bambu, jadi pasti palsu, kata Qilin dengan percaya diri sambil menunjuk lukisan itu. Pada zaman dahulu, Dong Po Su melukis lukisan ini saat ia sedang menghadiri pesta teh bersama 6 pria lainnya. Ia merasa bahwa ketujuh pria itu adalah pria sejati, sehingga ia melukis lukisan ini. Bambu melambangkan kebanggaan dan karakter jujur seorang pria. Mendengar kata-kata Qilin, King Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun orang ini memiliki sedikit pemahaman tentang barang antik dan mampu memastikan keaslian barang antik kedua dan ketiga, ia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang barang antik. Qilin hanya mengetahui asal-usul lukisan tersebut tetapi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. King Feng berjalan di depan Yan Zipei dan berkata, "Ceo-Pei, bolehkah saya meminjam secangkir air dari Anda?" Kebingungan muncul di mata Yan Zipei mendengar kata-kata King Feng. Mereka sedang berada di tengah-tengah tantangan barang antik. Kenapa harus minum segelas air? Ia tertegun mendengar kata-kata King Feng. King Feng dapat mengetahui bahwa Yan Zipei bingung dengan kata-katanya. "Ceo-Pei, tolong pinjamkan saya secangkir air. Saya akan membuktikan bahwa lukisan itu asli," kata King Feng percaya diri sambil tersenyum. Ia ingin menggunakan secangkir air untuk membuktikan keaslian lukisan itu. Semua orang tercengang. "Oke, ini secangkir air." Yan Zipei segera memberikan cangkir teh kepada King Feng. Cangkir teh itu berisi air yang baru saja ia minum. Meskipun dia tidak tahu mengapa King Feng meminta air itu, tetapi dari sikapnya yang penuh percaya diri, dia percaya bahwa dia akan melakukan keajaiban. King Feng berjalan ke arahnya sambil memegang cangkir teh. Ia meneguk isinya banyak-banyak. "Ya ampun, dia minum dari cangkir tehku." Wajah Yan Zipei memerah. Ia malu karena minum dari cangkir teh yang sama. Karena sekarang, setelah King Feng juga minum dari cangkir teh itu, mereka berciuman secara tidak langsung. King Feng minum seteguk air, lalu meludah ke lukisan itu. Semua orang tercengang melihat tindakan King Feng. Mengapa dia meludahi lukisan itu? Sudah waktunya menyaksikan keajaiban, kata King Feng sambil mengambil lukisan itu dan menunjukkannya kepada orang banyak. Bambu ketujuh secara bertahap muncul pada lukisan setelah lukisan menjadi basah. Bambu ketujuh. Ada 7 bambu di lukisan itu. Apa yang terjadi? Qilin bingung, begitu pula Yan Zipei, Yun Changsu, Xin Chuanzu dan orang-orang di sekitarnya. Tadi ada 6 bambu di lukisan itu. Bagaimana mungkin bambu ketujuh muncul setelah lukisan itu diludahi oleh King Feng? Rasanya seperti sihir. Saatnya menyaksikan keajaiban itu, apakah King Feng mengira ia sedang melakukan sihir? Tapi King Feng sungguh luar biasa. Ia membuat bambu muncul setelah ia meludahkan air ke lukisan itu. Ini lukisan asli. Dong Po Su menggunakan metode 2 lapis, ia menyembunyikan bambu ketujuh di balik bambu keenam.
Bambu ketujuh hanya akan muncul ketika terkena air, jelas King Feng kepada penonton. Metode lapisan ganda. Ekspresi Qilin berubah ketika mendengar istilah teknis itu. Metode ini sangat sulit digunakan di zaman kuno. Ia hanya tahu ada 7 bambu di Dong Posu. Ia tidak tahu bahwa Dong Posu menggunakan metode 2 lapis. Yan Zipei, Yun Changsu, dan Xin Chuangzu semuanya tercerahkan. Sebagai kolektor barang antik, mereka tentu tahu tentang metode lapisan ganda. Itu adalah metode untuk menyembunyikan suatu objek di balik objek lain. Kedengarannya sederhana, tetapi sulit untuk digambar. Orang-orang di sekitarnya menatap King Feng dengan takjub. Mereka tidak menyangka dia tahu metode lapisan ganda Dong Posu atau dia bisa memastikan keaslian karya itu dengan benar. Kompetisi barang antik telah berakhir. Saya umumkan pemenangnya adalah Li King Feng, ujar Yan Zipei sambil tersenyum kepada penonton. Orang-orang di sekitar menjadi kesal ketika mendengar kata-kata Yan Zipei. Mereka baru saja menyebut King Feng pembohong, tetapi ternyata dialah yang menang. Hal itu bagaikan tamparan di wajah mereka. Mereka tidak buta dan dapat melihat bambu ketujuh dalam lukisan itu. Mereka tidak dapat menyangkal bahwa autentikasi yang diberikan oleh King Feng itu benar. Qilin, kau kalah. Kau berutang permintaan maaf padaku dan perusahaan es dan salju. Kau harus mengakui kau juga pembohong, kata King Feng kepada Qilin. Ekspresi Qilin berubah. Dialah yang memulai tantangan itu, jadi dia tidak bisa mundur. King Feng, maafkan aku. Kau tidak berbohong. Ice Snow Corporation juga bukan pembohong. Akulah pembohongnya, kata Qilin dengan wajah pucat. Tak ada sedikit pun rona di wajahnya. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat dan seluruh tubuhnya gemetar. Qilin merancang konspirasi ini untuk menyerang perusahaan King Feng dan Ice Snow. Ia tidak menyangka hal itu akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Qilin telah mengundang para reporter dari surat kabar dan saluran TV. Ia bahkan mengundang Sosialita dan CEO Phoenix Sky Corporation, Yan Zipei. Namun pada akhirnya, ia hanya menguntungkan King Feng. Dia sangat menyesali perbuatannya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengadakan tantangan ini. Sungguh memalukan. Dia sudah bisa membayangkan berita-berita yang mengejek di surat kabar dan stasiun berita besok. Para wartawan di sekitar tidak membiarkan berita terbaru ini berlalu begitu saja. Mereka segera mencatat kata-kata Qilin dan sudah membayangkan berita utama besok. Mereka akan memberi judul, Qilin Pembohong. Mulai hari ini, Qilin akan menjadi bahan tertawaan besar. Bab 316. Yan Zipei ingin bekerja sama. Li King Feng menang. Dengan mengalahkan Raja Barang Antik Qilin dari kota Laut Barat, ia tidak hanya membersihkan nama baiknya, tetapi juga membersihkan nama baik perusahaan es dan salju. Hasil akhir dari kompetisi barang antik ini, dengan kemenangan diraih oleh King Feng Li, mengejutkan semua orang. Ketika King Feng Li datang, mayoritas penonton mengejeknya, mengira dia penipu dan pasti kalah. Ketika dia pergi, semua orang tersenyum, mencoba menyenangkan King Feng Li. Beginilah hidup bisa berbeda. Jika kamu punya kemampuan, semua orang akan berusaha menyenangkanmu, tetapi jika tidak, mereka tak akan ragu menjadikanmu batu loncatan. Mengenai orang-orang yang awalnya mengejeknya, King Feng Li mengabaikan mereka, tidak menunjukkan tanda-tanda keramahan. Sebelum pergi, Yan Zipei memberitahu Li King Feng bahwa ia akan bekerja sama dengan Ice Snow Corporation. Di masa mendatang, ia akan mengunjungi perusahaan tersebut secara langsung. Hal ini membuat Suelin dan Li King Feng sangat berterima kasih. Lagi pula, Phoenix Corporation adalah perusahaan besar dan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan mereka akan membawa manfaat besar bagi Ice Snow Corporation. Ice Snow Corporation hanya beroperasi di Eastern Sea City dan jelas terlalu kecil. Setelah berkesempatan bekerja sama dengan Phoenix Corporation, perusahaan akhirnya dapat memperluas jangkauan ke kota-kota lain, sehingga skala perusahaan semakin besar. Mengembangkan perusahaan es dan salju bukan hanya keinginan Suelin, tetapi juga keinginan Li King Feng. Semua orang ingin perusahaan mereka berkembang dengan baik. Tentu saja, setelah memenangkan kontes barang antik, Li tidak perlu tinggal di kota Laut Barat. Ia berkendara kembali ke kota Laut Timur bersama Suelin, Su Yunchang, dan Su Lingxiu. Waktu sudah menunjukkan pukul 19 ketika mereka tiba kembali di Eastern Sea City. Kompetisi itu telah berlangsung seharian penuh. Untuk merayakan kemenangan, Li King Feng menjamu semua orang di Hotel Lakescape, ruang VIP, restoran Riverside. King Feng Li memberi Yun Changsu menu dan berkata, Presiden Su, Anda yang lebih tua, jadi silakan pilih dulu. Petik 2. Yun Changsu tersenyum, mengambil menu, dan memesan 8 hidangan, 2 sup, ayam, ikan, bebek, udang, dan 4 sayuran. Dipilih dengan sempurna dan kaya nutrisi. Soal sup, ia memesan sup asam pedas dan sup daging. Kedua sup itu kaya rasa dan sangat lezat. Perayaan tak lengkap tanpa alkohol. Presiden Su hendak memesan sesuatu yang harganya hanya sekitar 100 yuan, tetapi Li King Feng menolaknya. Ia bersikeras bahwa demi perayaan,
mereka harus memesan sesuatu yang harganya sekitar 1.000 yuan. King Feng, kalian anak muda semakin jago, bahkan melampauiku dalam hal barang antik. Yun Changsu menghela napas dan menatap King Feng Li. Sejujurnya, pemuda di depannya, Yun Changsu, memperlakukannya dengan baik sebelum ia mengagumi Li King Feng. Setelah Li King Feng meraih gelar Raja Barang Antik Kota Timur, Yun Changsu mulai memperlakukannya setara. Namun kini, Li King Feng bahkan mengalahkan Raja Barang Antik dari Kota Laut Barat. Terlebih lagi, ia bahkan mampu menembus teknik tumpang tindih milik Yun Changsu, yang sangat sulit. Bahkan Yun Changsu pun tidak mampu menembus teknik tumpang tindih tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian Li King Feng dalam barang antik bahkan lebih tinggi dari Yun Changsu. Presiden Su, Anda terlalu rendah hati. Anda adalah Presiden Dewan Barang Antik Kota Laut Timur, yang terbaik di bidang barang antik. Anda akan selalu menjadi panutan saya, kata King Feng Li kepada Yun Changsu. Meskipun keterampilan kuno Li Qingshan sudah di atas Su Yunchang, usianya sudah 70 tahun, cukup untuk bertindak sebagai kakek Li Qingshan. Tentu saja Li Qingshan akan menunjukkan rasa hormatnya. Selain itu, Yun Changsu memperlakukannya dengan sangat baik sehingga King Feng Li tidak akan mempermalukannya. King Feng, kau benar-benar pandai bicara. Kita semua tahu, kemampuanmu sudah melampauiku. Aku yakin tak seorang pun di ladang barang antik Kota Timur yang cukup terampil untuk menjadi lawanmu. Yun Changsu memuji King Feng Li. Yun Changsu tahu itu bukan hanya ladang barang antik Kota Laut Timur, tetapi juga Kota Laut Barat karena raja mereka baru saja dikalahkan oleh King Feng Li. Mendengar perkataan Yun Changsu, Li Qingshan hanya tersenyum, tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan. Li Qingshan tahu bahwa tidak ada seorang pun di Provinsi Hujiang yang cukup terampil untuk mengalahkannya. Namun, karena Yun Changsu adalah yang lebih tua, maka King Feng Li tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, maka dia tidak menyombongkan diri di hadapannya. Menjadi terampil itu baik, tetapi seseorang juga perlu bersikap rendah hati, terutama di hadapan orang yang lebih tua. Bersikap rendah hati di hadapan orang yang lebih tua selalu baik. Semua orang menikmati makanannya, termasuk King Feng Li dan Su Elin. Setelah makan, Li King Feng mengantar Yun Changsu dan Ling Xiusu kembali ke rumah. Dalam perjalanan, mata Ling Xiusu menatap Li King Feng, memujanya. Jika Su Elin tidak duduk di sampingnya, Ling Xiusu akan menerkam ke arah Li King Feng, ini adalah caranya menunjukkan rasa kagumnya. Namun, dengan Su Elin di sampingnya, ia tidak akan berani. King Feng Li mengantar Yun Changsu dan Ling Xiusu pulang dan pulang bersama Su Elin. Ruang tamu, villa. Su Elin sedang duduk di sofa dan memuji Lili. Lagi pula, dia mengalahkan Raja Kuno Kota Laut Barat, itu masalah besar, tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Kenapa kau menatapku? Apa ada bunga di wajahku? Li King Feng tertawa. Sayang, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar mengalahkan Qilin dan memulihkan reputasi Ice Snow Corporation, kata Su Elin kepada King Feng Li dengan sedikit kekaguman. King Feng Li tertawa dan berkata, saya menang dan mendapatkan reputasi untuk perusahaan, apa yang harus Anda lakukan untuk memperlakukan saya? Camilan apa yang kamu inginkan? Su Elin memerah dan menjadi sedikit gugup. Jelas aku ingin ciuman, gadis kecil berkerudung merah, aku datang. King Feng menyeringai dan menerkam Su Elin seperti serigala besar yang jahat. Pergi kau serigala jahat, kata Su Elin dengan gugup. Si kerudung merah, biarkan serigala jahat ini menjagamu. Li Qingshan memeluk Su Elin, dengan tatapan malu-malu, ia menciumnya. Bibir Su Elin begitu lembut, manis, dan harum. Ciuman itu begitu menenangkan. Tentu saja, setelah ditawan oleh serigala besar yang jahat, si kecil berkerudung merah tak berdaya dan hanya bisa menuruti perintah serigala. Li King Feng tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ia tidak hanya menciumnya, tetapi juga meraba seluruh tubuhnya. Namun, Li King Feng tidak melakukannya karena ia berjanji kepada Su Elin bahwa ia akan menunggu sampai setelah pernikahan. Setelah Su Elin kehabisan napas, Li King Feng membawanya ke kamar tidurnya di lantai 2. Li King Feng menurunkan Su Elin di tempat tidurnya dan menceritakan kisah lain. Su Elin tertidur sebelum Li King Feng sempat menyelesaikan ceritanya tentang Alibaba dan 40 pencuri. Li King Feng menyelimutinya dengan selimut beludru lalu pergi. Saat menutup pintu, ia masih bisa melihat senyum lebar di wajahnya. Bab 317. Penegasan dominasi oleh King Feng. Keesokan harinya, cuacanya cerah dan terik, hari yang baik lagi. Salju tidak terlalu banyak selama musim dingin tahun ini. Sebagian besar waktu, cuacanya seperti ini, cerah dan terang. Ketika Lili bangun, ia mendapati Su Elin sudah bangun pagi lagi. Ia berencana membuat sarapan, tetapi Su Elin sudah membuatnya. Harus diakui, Su Elin telah bersikap sangat baik selama ini. Setiap pagi, dia akan memasak sarapan untuk Li King Feng. Menemukan gadis sebaik ini sulit. Terlebih lagi, dia adalah seorang CEO, dengan banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan sangat sibuk. Baginya, memasak sarapan untuk Li King Feng, itu jauh lebih berarti.
Hanya satu hal yang bisa disimpulkan dari perilaku ini. Suelin, di dalam hatinya, telah jatuh cinta pada Li Qingfeng. Para gadis hanya akan memasak sarapan untuk pria yang mereka sukai. Sarapan hari ini bukan lagi telur goreng dan susu. Suelin telah mengubahnya. Kali ini, sup telur dan steak. Li Lili merasa sarapannya sangat lezat. Keduanya duduk di meja dan menghabiskan sarapan dengan cepat. Setelah sarapan, korannya pun datang. Senyum tersungging di wajahnya setelah membaca judul, Qilin Pembohong. Judul itu menceritakan secara detail tentang tantangan Qilin terhadap Li Qingfeng, tetapi akhirnya kalah oleh Li Qingfeng. Surat kabar itu tidak memihak. Kemenangan Lili ditulis secara rinci. Kemenangan itu tidak hanya mencoreng reputasinya, tetapi juga mencoreng reputasi Ice Snow Corporation. Bahkan, hal itu membantu perusahaan tersebut mempromosikan dirinya sendiri. Lihat, ada orang yang menyebutmu ahli barang antik nomor 1 di Provinsi Fujian. Suelin tersenyum dan menyerahkan kertas itu kepada King Feng Li. Surat kabar itu tidak hanya mengatakan Qilin pembohong, tetapi juga mengatakan pengetahuan Lili tentang barang antik sangat kaya. Ia mampu melihat teknik tumpang tindih dalam lukisan itu dalam waktu singkat. King Feng Li memelototi kertas itu dan berkata, itu sudah cukup untuk mengembalikan reputasi kita, tapi dengan mengatakan aku orang terbaik di bidang barang antik, mereka jelas ingin membuat masalah. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Feng Li, Suelin merasakan hal yang sama. Provinsi Fujian memiliki 18 kota, dan Li Qingfeng hanyalah Raja Kota Laut Timur. Bahkan setelah mengalahkan Kota Laut Barat, ia hanya bisa dinobatkan sebagai raja di antara keduanya. Masih ada 16 kota lagi yang tersisa. Raja barang antik di 16 kota lainnya pasti akan datang dan menantangnya jika mereka tidak setuju dengan surat kabar tersebut. Melihat kekhawatiran Suelin, Li Qingshan berkata, tidak apa-apa. Jika mereka datang dan membuat masalah, aku akan menghabisi mereka. Bagi Lili, tidak ada perbedaan antara raja satu kota dan raja dari 16 kota. Sebaiknya ia tidak datang dan menyusahkannya, tetapi jika mereka datang, Lili tidak takut untuk memberi mereka pelajaran. Melihat senyum dominan dan percaya diri di wajah King Feng Li, kekhawatiran Suelin langsung hilang dalam sekejap. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu. Pria ini misterius, sesulit apapun masalahnya, di hadapannya ia tak berarti apa-apa. Raja dari 16 kota, mungkin bagi yang lain mereka sangat berkuasa, tetapi di mata Li Qingfeng, mereka benar-benar bukan apa-apa. Setelah sarapan, Lili dan Suelin pergi ke perusahaan es dan salju. Mereka tidak bekerja kemarin karena kompetisi barang antik, jadi wajar saja mereka harus datang lebih awal hari ini. Ketika King Feng Li tiba di departemen penjualan, semua orang menatapnya dengan sedikit keterkejutan dan kekaguman. Ketika Qilin menyerang dan mengatakan bahwa King Feng Li dan Ice Snow Corporation adalah penipu, semua orang di perusahaan melihat surat kabar tersebut, termasuk departemen penjualan. Meskipun para karyawan marah, mereka tidak punya solusi karena tidak cukup terampil untuk menghadapi Qilin. Mereka juga tahu bahwa Qilin menantang Li Qingfeng, tetapi mereka tidak tahu bagaimana Li Qingfeng mengalahkannya. Saudara Li, kau hebat sekali. Mengalahkan Raja Qilin kuno dari Laut Barat. Xiao Yuezhang menghampiri Li Qingfeng, mengaguminya. Meskipun Xiao Yuezhang adalah pemimpinnya dan Li Qingfeng hanyalah karyawan biasa, Xiao Yuezhang takut memperlakukannya seperti karyawan biasa. Siapa yang pernah melihat karyawan biasa mendapatkan gelar Raja Barang Antik? Saudari Xiao Yue, jangan kagumi aku hanya legenda paruh waktu. Li Qingfeng menyeringai dengan arogan. Hal itu membuat Zhang Xiao Yue tertawa terbahak-bahak. Xiao Yuezhang menutup mulutnya sambil tertawa. Ia merasa bahwa saudara Li seorang narsisis. Namun, ia juga tahu, saudara Li punya alasan untuk bersikap seperti itu karena ia adalah Raja Barang Antik Laut Timur. Saudara Li, Anda telah membantu perusahaan es dan salju memulihkan reputasinya. Kepala Departemen Xia berkata untuk memberi Anda hadiah 10.000, dan juga menggandakan hadiah akhir tahun Anda, kata Xiao Yuezhang kepada Li Qingfeng sambil tersenyum. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Yuezhang, para karyawan sangat iri. Mereka hanya mendapatkan beberapa ribu dari kerja keras mereka. Tapi lihatlah, Li Qingfeng, 10.000 hanya dari imbalan. Itu sudah gaji mereka selama beberapa bulan. Kalau cuma hadiah sih nggak bakal seburuk itu, tapi hadiah akhir tahunnya juga bakal digandakan. Hadiah akhir tahun itu nggak sedikit. Kalau digandakan, pasti jauh lebih banyak. Lili juga senang. Baginya, 10.000 itu tidak seberapa, tetapi itu menunjukkan bahwa karyanya diakui. Itu membuatnya merasa telah mencapai sesuatu. Saudari Xiao Yue, terima kasih banyak. Kakak Li, jangan berterima kasih padaku, hadiahmu sudah diberikan oleh Kepala Departemen Xia. Kalau begitu bantu aku mengucapkan terima kasih padanya, kata King King sambil tersenyum. Karena Li berhasil membangun reputasi perusahaan, banyak orang datang kepadanya untuk menunjukkan apresiasi mereka. Mayoritas orang datang untuk menyenangkannya. Dari orang-orang ini,
Ada yang merupakan karyawan Departemen Penjualan, Departemen Keuangan, Departemen Keamanan, Departemen Makanan, dan masih banyak lagi. Orang-orang ini datang dengan niat menyampaikan rasa terima kasih, tetapi kenyataannya mereka semua datang untuk menjilatnya. Hal ini membuat Li Qingfeng kesal. King Feng Li menghabiskan sepanjang hari berbicara dengan para karyawan dan tidak dapat bekerja. Tapi sejujurnya, dia tidak perlu bekerja, tidak ada yang berani memberinya pekerjaan. Ini karena semua orang tahu bahwa dalam beberapa hari, Presiden Phoenix Corporation, Yan Zipei, akan datang dan membicarakan korporasi kedua perusahaan dengannya. Hanya sampai tiba waktunya pulang kerja para karyawan berhenti datang ke King Feng Li. Setelah merapikan mejanya, dia bersiap untuk pergi juga. Dering. Tepat saat ia keluar dari kantor, ponselnya berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat Jiao Jiao Liu yang menelepon. Jiao Jiao Liu menelepon, apa yang terjadi? King Feng Li menjawab dan bertanya, Jiao Jiao, ada apa? Kakak ipar, hari ini ulang tahunku. Bisakah kau datang? Bisik Jiao Jiao Liu di seberang telepon. Bab 318. Ulang tahun Jiao Jiao Liu. Di mana kamu akan merayakan ulang tahunmu, Jiao Jiao? Tanya King Feng Li. Di restoran Holy Spring. Kakak ipar. Kalau kamu kesini, jangan bilang kamu kakak iparku, bilang saja kamu temanku, kata Jiao Jiao Liu di telepon. Kedengarannya bagus. Aku akan ke sana sebentar lagi dan bilang kalau aku temanmu. Li Qingshan tersenyum dan menutup telepon. Dia harus pergi ke pesta ulang tahun kakak iparnya. Lagi pula, Jiao Jiao Liu tidak punya kerabat lain selain Ruyan Liu. Dia dianggap sebagai satu-satunya kerabatnya yang lain. Li Qingfeng keluar dari departemen dan menuju ke mall di samping perusahaan. Hari ini adalah hari ulang tahun Jiao Jiao Liu, jadi dia harus membelikan hadiah untuknya. Mall ini bernama Silver Foundation Mall. Mall ini memiliki segalanya, dan merupakan mall terbesar di area tersebut. Lantai pertama menjual emas, kristal, giok, dan hadiah serta aksesori lainnya. Lantai kedua menjual ponsel dan komputer. Lantai ketiga menjual pakaian, sepatu. Lily membeli hadiahnya dari lantai pertama. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia memilih angsa kristal seharga 100 yuan. Hadiahnya tidak mahal, tetapi maknanya penting. Angsa melambangkan kemuliaan. Ia yakin Jiao Jiao Liu pasti akan menyukainya. Setelah membeli hadiah itu, dia melaju menuju restoran. Restoran Holy Spring terletak di Jalan Wansing. Restoran ini bintang 4, salah satu yang terbaik di kota Laut Timur. Namanya Holy Spring karena ada mata air kecil di dalamnya. Tentu saja, mata air itu buatan manusia. Luasnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 100 meter persegi, dan bukan mata air alami. Meskipun area mata airnya tidak terlalu luas, pengalaman mandinya menyenangkan. Banyak orang suka datang ke restoran ini karena mereka bisa mengunjungi mata air, mandi, lalu makan. Saat ini, di depan restoran, ada 4 gadis. Mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka semua masih muda, sekitar 18 tahun. Menyebut mereka pemuda kurang tepat, lebih tepat disebut mahasiswa. Mereka memang sekelompok mahasiswa. Jiao Jiao, siapa yang kau tunggu dan kenapa orang itu belum datang? Seorang gadis berambut panjang mengerutkan kening dan bertanya. Gadis berambut panjang ini sungguh cantik. Wajahnya cantik, kulitnya putih, tubuhnya tinggi, dan ia mengenakan gaun rancangan desainer. Hanya dengan sekali pandang, orang-orang akan tahu bahwa ia berasal dari keluarga kaya. Nama gadis itu adalah Qing Qing Tang, teman baik Jiao Jiao Liu. Lokasi ulang tahunnya dipilih olehnya sendiri, dan ia mengatakan senang bisa mengadakan pesta ulang tahun di sini. Qing Qing, sedikit lagi, dan dia akan berada di sini. Jiao Jiao Liu berkata pada Qing Qing Tang. Hari ini adalah hari ulang tahun Jiao Jiao Liu, kalau dia minta menunggu, ya sudahlah. Jelas dua orang lainnya tidak akan keberatan. Dalam waktu singkat, di depan semua orang, King Feng Li keluar dari taksi. Melihat kedatangan Li Qingfeng, Jiao Jiao Liu tersenyum. Ia berlari menghampirinya, sangat gembira. Jiao Jiao Liu senang, tetapi ketika Qing Qing Tang menatap Li Qingfeng, ada sedikit rasa jijik. Ini karena ketika orang kaya menghadiri ulang tahun teman mereka, mereka semua akan mengendarai mobil mereka sendiri. Tetapi pria ini datang dengan taksi. Dia jelas bukan orang kaya. Qing Qing Tang mengendarai Porsche seharga lebih dari 1 juta yuan, sementara dua lainnya mengendarai Audi dan BMW. Teman-teman Jiao Jiao Liu ini semuanya kaya. Setelah dipikir-pikir lagi, ini wajar saja. Jiao Jiao Liu sendiri kaya, jadi teman-temannya tentu saja kaya juga. Namun, sekaya apapun dia, orang-orang hanya tahu dia kaya, tetapi tidak tahu identitas aslinya. Jiao Jiao Liu tidak pernah memberitahu siapapun bahwa dia adalah adik perempuan Ruyan Liu. Kakak Li, kamu datang. Jiao Jiao Liu berlari ke arah King Feng Li dan berkata dengan gembira. Dia sangat senang karena King Feng Li datang. Kakak Li, bukankah seharusnya kau memanggilku kakak ipar? Mata Li Qingfeng dipenuhi kebingungan.
Apa yang dilakukan Jiao Jiao Liu? Aku ini kakak iparmu, jangan panggil aku sembarangan. Apa kau lupa? Sebelum kau datang, aku sudah bilang. Hari ini ulang tahunku. Jangan bilang kau iparku, katakan saja kau temanku, bisik Jiao Jiao Liu. Suaranya sangat pelan, hanya Li dan Li Qingfeng yang bisa mendengarnya. Tentu saja, orang-orang di belakang mereka tidak bisa mendengar apapun. Maaf soal itu, aku benar-benar lupa. Kalau begitu, hari ini izinkan aku menjadi saudaramu, Li. Li Qingfeng tersenyum. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia ingin dia menjadi kakak laki-laki Li, jika dia bertanya maka dia mungkin akan menurutinya. Hai semuanya, perkenalkan. Dia temanku, kakak Li. Jiao Jiao Liu tersenyum, memperkenalkan Li kepada teman-temannya. Qingqing Tang dan yang lainnya hanya mengangguk setelah mendengar perkenalan itu. Mereka tidak terlalu bersemangat karena mereka pikir Li Qingfeng bukan orang penting. Melihat reaksi teman-temannya, Jiao Jiao Liu tidak puas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena mereka adalah teman sekelasnya. Kakak Li, namanya Qingqing Tang, teman sekamarku. Ini Yan Zhang dan Lu Li, keduanya juga teman sekelasku. Jiao Jiao Liu menunjuk teman-temannya, memperkenalkan mereka kepada Qingfeng Li. Hai, namaku Qingfeng Li. Kata Qingfeng Li pada gadis-gadis itu. Namun, gadis-gadis itu bersikap dingin terhadap sapaan Li. Bagi orang kaya, mereka tidak suka menyapa orang yang tidak kaya. Li Qingfeng mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan sikap gadis-gadis itu. Namun, mereka semua adalah teman sekelas Jiao Jiao Liu, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Vroom. Pada saat itu, dengan suara dentuman, sebuah Lamborghini melaju dan berhenti di depan restoran Holy Spring. Dua anak laki-laki keluar dari mobil. Yang di depan berwajah berminyak, tampan, tetapi wajahnya pucat. Namanya Ming Li. Dia bukan orang biasa. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Li di kota Laut Timur, atau adik tuan Li, Jun Li. Orang di balik Ming Li memang tidak sehebat Ming Li, tapi tetaplah seorang tuan muda di sebuah perusahaan besar. Namanya Jiang Zhang, dan masih cukup kaya. Jiao Jiao, selamat ulang tahun, kata Ming Li sambil berjalan ke arah Jiao Jiao Liu, dengan nada mesra. Mendengar perkataan Ming Li, wajah Jiao Jiao Liu menegang, sedikit ketidakpuasan tampak di matanya. Bagaimana kamu tahu hari ini adalah hari ulang tahunku? Tanya Jiao Jiao Liu. Dia hanya mengundang Qingqing Tang dan keempat teman sekamarnya untuk merayakan ulang tahunnya. Dia tidak mengundang Ming Li dan Jiang Zhang, bagaimana mereka tahu? Qingqing bilang, kita semua sekelas, dan ini hari ulang tahunmu, jadi jelas aku harus datang dan merayakannya untukmu. Ming Li tersenyum. Dia menyukai Jiao Jiao Liu, semua orang di kelas tahu tentang itu. Dia ingin memanfaatkan ulang tahun ini sebagai kesempatan untuk mengejar Jiao Jiao Liu. Bab 319. Seseorang mengejar Jiao Jiao. Jiao Jiao, ini hadiahku untukmu. Bukalah dan lihatlah. Ming Li mengeluarkan sebuah kotak dan berkata padanya. Menghadapi kehadiran Ming Li, Jiao Jiao Liu hanya mengerutkan kening dan mengabaikannya. Melihat Jiao Jiao Liu tidak menerima hadiahnya, Ming Li tidak marah. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat cincin berlian perak. Jiao Jiao, aku menghabiskan 100.000 yuan untuk membelikan cincin ini untukmu. Ming Li mengeluarkan cincin itu dan berkata kepada Jiao Jiao. Wah, romantis sekali, Ming Li memberinya cincin berlian. Cincin ini sangat mahal, harganya 100.000 yuan. Ming Li sangat baik pada Jiao Jiao. Jiao Jiao, cepat terima cincinnya. Qingqing Tang dan gadis-gadis itu menyuruh Jiao Jiao Liu untuk menerima cincin itu. Gadis-gadis ini, termasuk Jiang Zhang, semuanya adalah teman sekelas Ming Li. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa Ming Li adalah tuan muda kedua dari salah satu dari 4 keluarga teratas di kota Donghai. Mengenai tuan muda kedua dari keluarga Li ini, mereka semua merasa baik padanya. Jiao Jiao Liu akhirnya mengerti, ulang tahun hari ini, dibocorkan ke Ming Li oleh Qingqing Tang dan teman-teman sekelasnya. Alis Jiao Jiao Liu menegang dan melotot ke arah Qingqing Tang, menunjukkan ketidakpuasannya. Jika bukan karena dia, Ming Li tidak akan membeli cincin berlian itu. Cincin memiliki makna yang sangat penting. Jika seorang pria memberi seorang wanita sebuah cincin, artinya ada dua. Pertama, memintanya untuk menikah, dan kedua, menjadi pacarnya. Meskipun Ming Li tidak mengatakannya, niatnya jelas, ingin Jiao Jiao Liu menjadi pacarnya. Jiao Jiao Liu tahu, begitu dia menerima cincin ini, maka itu berarti dia akan menjadi pacarnya. Dia tidak ingin menjadi pacar Ming Li, jadi jelas dia tidak akan menerima cincin itu. Maaf, aku tidak suka cincin ini. Jiao Jiao Liu tidak bisa menerima cincin itu, jadi dia hanya berkata dia tidak menyukainya. Mendengar Jiao Jiao Liu mengatakan ia tidak menyukai cincin itu, raut wajah Ming Li berubah, dengan sedikit kesedihan. Awalnya ia berencana menggunakan cincin ini untuk mengajak Jiao Jiao Liu berkencan, tetapi Jiao Jiao Liu menolaknya. Maknanya jelas, ia menolaknya.
Tentu saja, King Feng dapat melihat bahwa Ming Li sedang berusaha mengajak Jiao Jiao Liu keluar, tetapi dia tidak menyukainya. Baiklah, jika Jiao Jiao Liu tidak menyukai Ming Li, sebagai kakak iparnya, tentu saja ia perlu membantu kakak iparnya itu keluar dari situasi sulit. Jiao Jiao, ini angsa kristal yang kubelikan untukmu. Harganya 100 yuan. Li King Feng mengeluarkan hadiahnya dan memberikannya kepada Liu Jiao Jiao. Terima kasih, aku sangat menyukainya, kata Jiao Jiao Liu sambil menerima angsa kristal itu. Angsa kristal itu sungguh cantik. Terbuat dari kristal murni tanpa cacat. Wajah Ming Li memucat. Jiao Jiao Liu menerima angsa kristal murah, tetapi tidak menerima cincin mahalnya. Hal ini membuatnya marah. Jiao Jiao, siapa dia? Wajah Ming Li berubah saat dia menunjuk ke arah King Feng Li dan bertanya. Jiao Jiao Liu berkata dengan tenang. Namanya King Feng Li, temanku. Alis Ming Li menegang, ia pernah mendengar nama itu di suatu tempat, tetapi ia tidak ingat. Jadi ia mengabaikannya begitu saja. Ayo, kita masuk. Jiao Jiao Liu memegangi King Feng Li dan membawa mereka menuju restoran. Di belakang mereka, wajah Ming Li sangat muram, tetapi ia tetap mengikutinya. Tujuannya hari ini adalah mengajak Jiao Jiao Liu berkencan. Meskipun Jiao Jiao Liu tidak menerima cincinnya, ia tidak akan menyerah. Saat pertama kali melihat Jiao Jiao Liu, Ming Li berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadikan gadis ini sebagai pacarnya. King Qing, kamar mana yang kamu pesan? Jiao Jiao Liu bertanya pada King Qing Tang. King Qing Tang berencana merayakan ulang tahun di Holy Spring Restaurant karena pamannya adalah manajer hotel tersebut. Jiao Jiao, saya memesan VIP 1. Kata King Qing Tang. King Qing, kamu luar biasa. Kamu benar-benar bisa memesan VIP 1, kata Yan Zhang dengan sedikit terkejut. VIP 1 adalah kamar terbaik di Holy Spa Hotel. Tidak banyak orang yang bisa masuk, meskipun mereka punya uang. Yan Zhang, jelas kau tidak tahu. Paman King Qing adalah manajer hotel ini. Hari ini adalah hari ulang tahun Jiao Jiao, dia secara khusus meminta kamar ini kepada pamannya, kata Lu Li di sela-sela. Mendengar sanjungan dari kedua gadis itu, King Qing menjadi sombong. Alasan dia memesan kamar ini ada dua, pertama karena Jiao Jiao Liu adalah teman sekelasnya, dan kedua karena Ming Li memintanya. Ming Li ingin mengejar Jiao Jiao, meminta bantuan King Qing Tang. Meskipun King Qing Tang berasal dari keluarga kaya, perbedaannya dengan Ming Li masih jauh. Ia ingin mendapatkan dukungan Ming Li, jadi ia harus membantunya. Jiao Jiao Liu mengerutkan kening, merasa tidak senang dengan bualan teman-teman sekelasnya karena mereka menceritakannya kepada Ming Li dan Jiang Sang. Namun, karena mereka teman sekelas, ia tidak bisa menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Lagi pula, King Qing Tang menghabiskan banyak uang untuk ulang tahunnya, tetapi King Qing Tang terlalu sombong. Jiao Jiao Liu, Li King Feng, dan yang lainnya tiba di VIP 1. Mereka duduk dan mulai berbincang. Li Feng tidak mengenal yang lain, jadi wajar saja jika ia tidak mau berbicara dengan mereka. Ia hanya duduk di samping Liu Jiao Jiao dan sesekali mengobrol dengannya. King Feng Li, di mana kamu bekerja? Ming Li tersenyum dan bertanya. Dia bahkan memperlihatkan Rolex miliknya saat bertanya, mencoba memamerkan kekayaannya. Lagi pula, Rolex harganya mahal. Orang biasa tidak akan mampu membelinya. Menanggapi upaya Ming Li untuk pamer, King Feng Li hanya tersenyum dan menjawab, saya seorang tenaga penjualan yang bekerja di perusahaan es dan salju. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Feng Li, Ming Li menatapnya. Tak hanya Ming Li, gadis-gadis di samping mereka juga menunjukkan rasa jijik yang sama. Gaji seorang penjual biasanya sekitar beberapa ribu, bahkan tidak cukup untuk sekali makan. Biar aku tanya kenapa piringnya belum dicuci. King Qing Tang tersenyum dan berjalan keluar ruangan. Dia sudah memesan kamar kemarin, bahkan sudah menelepon manajernya, pamannya, sebelumnya. Tapi piring-piring belum juga dicuci, hal itu membuatnya cemas. Jadi, dia keluar dan ingin melihat apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, King Qing Tang kembali tegang. King Qing, apa yang terjadi? Jiao Jiao Liu bertanya. Dia ingat bahwa King Qing Tang keluar untuk menanyakan tentang masakan, tetapi mengapa dia kembali seperti ini? Jiao Jiao, maafkan aku. Pamanku bilang ada orang penting yang ingin datang, jadi dia meminta kami untuk membiarkan mereka menggunakan kamarnya, kata King Qing Tang dengan nada meminta maaf. Bab 320. Kakak Li, maafkan aku. King Qing, maksudmu kita tidak bisa makan di sini lagi? Jiao Jiao Liu mengerutkan kening, merasa tidak senang. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, tanggal yang membahagiakan. Kamar ini sudah dipesan oleh King Qing Tang, tetapi sekarang ada orang lain yang ingin mereka pergi. Siapapun pasti akan marah dalam situasi seperti ini. Kalau dipikir-pikir, kamu sudah pesan kamar, dan teman-teman serta teman sekelasmu datang ke sini untuk merayakan ulang tahun, lalu pas kamu mau makan, ada yang datang mengusir kalian. Malu banget. Jiao Jiao, maaf, kata pamanku, orang itu bukan orang biasa, jadi dia ingin kita segera pergi.
Qing Qing Tang meminta maaf. Mendengar apa yang dikatakan Qing Qing Tang, wajah Ming Li berseri-seri, dengan sedikit kegembiraan. Ia tahu, sudah waktunya baginya untuk muncul. Siapakah Ming Li? Ia adalah tuan muda kedua dari 4 keluarga di kota timur, sangat mulia. Ia merasa jika ia berhasil membuat orang lain pergi, ia akan meninggalkan kesan yang baik di mata Jiao Jiao Liu. Jiao Jiao, jangan khawatir. Aku tuan muda kedua dari keluarga Li. Aku akan pergi menemui orang itu dan memintanya pergi, kata Ming Li kepada Jiao Jiao Liu. Ming Li, kamu adalah tuan muda kedua, kamu pasti bisa melakukannya. Ming Li, pergilah, kami percaya padamu. Jiao Jiao, jangan khawatir, kita punya Ming Li, dan kamar ini akan menjadi milik kita pada akhirnya. Teman-teman sekelasnya langsung ingin menyenangkan Ming Li, dengan mengatakan selama Ming Li berbicara dengan orang lain, maka tidak akan ada masalah. Mengenai kekuatan dan latar belakang Ming Li, mereka tahu semuanya. Tepat pada saat ini, sang manajer membawa seorang pemuda masuk. Pemuda ini belum tua, mungkin baru berusia sekitar 20 tahun, tampan dan berhidung mancung. Ming Li berdiri. Tepat ketika ia hendak meminta pemuda itu pergi, ia melihat wajah pemuda itu. Wajah Ming Li langsung memucat. Sebagai tuan muda kedua dari keluarga Li, Ming Li jelas sangat memahami seluk-beluk kalangan atas kota Laut Timur. Tuan muda di hadapannya, Ming Li, jelas mengetahui hal itu. Ia adalah tuan muda dari keluarga paling berkuasa di kota Laut Timur, putra wali kota Chuantang. Keluarga Chuantang jauh lebih kuat daripada Ming Li, dia adalah tuan muda nomor 1 di kota Laut Timur. Ming Li tidak akan berani menyinggung perasaannya. Tuan Tang, Anda datang ke sini untuk makan. Ming Li berjalan ke arah Chuantang dan berkata sambil tersenyum. Wajahnya dipenuhi raut wajah yang menyanjung. Ia ingin menyenangkan Chuantang. Ming Li, aku mau makan di sini, kalian keluar saja. Tidak keberatan, kan? Chuantang jelas kenal Ming Li. Tuan muda kedua dari keluarga Li ini, meskipun dia bangsawan, tetapi di mata Chuantang, dia bukan apa-apa. Jika Tuan Tang ingin makan di sini, kami akan segera keluar, kata Ming Li tanpa keberatan. Wajah Jiao Jiao Liu berubah, begitu pula gadis-gadis lainnya. Wajah mereka langsung berubah muram. Awalnya mereka mengira Ming Li akan meminta Chuantang pergi dan mengambil kembali kamar itu. Namun, pada akhirnya, Ming Li lah yang akan pergi. Terlebih lagi, mereka melihat betapa Ming Li ingin menyenangkan Chuantang. Hal ini membuat gadis-gadis itu semakin merasa bersalah. Semua orang senang karena mereka akan tetap tinggal di ruangan itu, tetapi sekarang mereka semua diminta untuk pergi. Siapapun pasti tidak akan senang. King Feng Li memelototi Chuantang dan berkata tanpa ekspresi, Chuan kecil, sepertinya kamu sudah dewasa. Petik 2. Mendengar Li King Feng menyebut Chuan kecil, raut wajah Ming Li berubah. Orang di depannya adalah Chuantang, tuan muda nomor 1 di kota Donghai. Kau tidak takut memanggilnya Chuan kecil, apa kau ingin mati? Manajer itu jelas mengenal Chuantang juga. Setelah mengetahui statusnya, dan sekarang mendengar Li King Feng memanggilnya Chuan kecil, wajahnya dipenuhi amarah. Dia adalah manajer hotel, jika Chuantang sampai marah, akan ada konsekuensi serius. Siapa kau berani memanggil Tuan Tang Xiao Chuan? Cepat tinggalkan ruangan ini, kata manajer itu kepada Li King Feng, mencoba menendangnya. Chuantang tercengang, bahkan ia tak menyangka ada yang memanggilnya Chuan kecil. Siapakah dia? Dia adalah tuan muda nomor 1 di kota Laut Timur, bahkan tuan muda dari 4 keluarga lainnya pun harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Namun, setelah Chuantang melihat wajah King Feng Li, dia merasa sangat terkejut. Pemuda ini, Chuantang, jelas tahu. Namanya Li King Feng, dan dialah yang menyelamatkan kakeknya di rumah sakit terakhir kali. Dia adalah penyelamat kakeknya, dan itu berarti dia juga penyelamatnya. Chuantang bergegas menuju King Feng Li dan berkata, Kakak Li, hai, kamu makan di sini juga. Nada suaranya sangat hormat. Seperti seorang murid yang berbicara dengan gurunya, seorang pemuda yang berbicara dengan yang lebih tua. Wajahnya dipenuhi senyum, hampir seperti Chuantang yang berusaha menyenangkan Li King Feng. Apa? Tuan Tang memanggil pemuda ini Kakak Li. Alis Ming Li menegang, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Mungkin orang lain tidak tahu status Tuan Tang, tapi dia tahu segalanya tentang itu. Dia adalah tuan muda nomor 1, tapi sekarang, orang yang ditakuti semua orang, memanggil orang lain dengan sebutan Kakak Li. Semuanya kacau. Namun kalimat berikutnya yang diucapkan King Feng Li, hampir membuat semua orang terdiam. Chuan kecil, sepertinya kau sudah dewasa, jadi kau memintaku keluar sekarang. Apa pantatmu gatal lagi? Tanya King Feng Li dingin sambil menatap Chuantang. Pria ini sungguh berani, tak segan bertanya kepada majikan nomor 1 itu apakah bokongnya gatal atau tidak. Orang-orang di sampingnya pun mulai pusing. Mendengar apa yang dikatakan Li King Feng, raut wajah Chuantang langsung berubah dan berkata, Kakak Li, maaf, aku tidak tahu kau sedang makan di sini.
Kalau aku tahu, aku tidak akan berani datang ke sini dan menyuruhmu pergi. Melihat Chuan Tang meminta maaf kepada Li Qingfeng, Ming Li tidak lagi terkejut, ia malah merasa ngeri. Ia tidak tahu apakah ia sedang bermimpi atau tidak. Tuan Tang sedang meminta maaf kepada orang lain. Kakak Li, kamar ini milikmu, aku akan pergi ke kamar lain. Chuan Tang tersenyum dan meminta maaf. Setelah itu, Chuan Tang meminta manajer untuk memperlakukan kakak Li dengan baik dan pergi ke ruangan lain bersama temannya. Manajer itu jelas pintar. Dia tahu bahwa orang yang dipanggil Tuan Tang sebagai kakak Li, jelas bukan orang rendahan. Dia bahkan mungkin memiliki status yang lebih tinggi daripada Tuan Tang. Manajer itu tiba-tiba ketakutan karena beberapa saat yang lalu, ia memintanya meninggalkan ruangan. Jika ia mengingatnya dan mulai membencinya lalu memberitahu Tuan Tang, tamatlah riwayatnya. Mengingat apa yang telah diperbuatnya, sang manajer menghampiri Lily dan meminta maaf. Kakak Li, maafkan saya, kamar ini milikmu. Sebagai bentuk permintaan maaf saya yang tulus, saya yang akan menanggung biaya makan hari ini. Wajah Qing Qing Tang berubah. Manajer hotel ini adalah pamannya, dan usianya sudah 40 tahun lebih. Namun, sekarang ia harus memanggil seseorang yang berusia sekitar 20 tahun dengan sebutan, Kakak Li, jelas tidak ingin menyinggung perasaannya. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Qing Qing Tang dan para gadis dipenuhi perasaan rumit terhadap Li Qingfeng. Ini karena beberapa saat yang lalu, mereka semua memandang rendah Li Qingfeng dan menyenangkan Li Ming, menganggap Li Ming lebih baik. Namun sekarang, menjadi jelas bahwa orang yang memiliki status sebenarnya adalah Li Qingfeng. Kata, buta, bisa digunakan untuk menggambarkan gadis-gadis ini dengan sempurna. Mereka semua merasa sedikit malu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.